Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Mengiringi ayat Allah Subhanahu wa taala tentang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira, membukakan pintu bermunajat kepada kita semua selebar-lebarnya di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa orang-orang yang menyeru, orang-orang yang bermohon. Idza da'ani, apabila orang itu memohon kepadaku. Wahai kaum muslimin, bukankah ayat ini memberikan kelegaan ke dalam jiwa kita di saat kita berhadapan dengan wabah? Datang bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kewajiban melakukan siyam, Allah bukakan pintu doa. Allah berikan janji dan jaminan ijabah kepada siapa saja yang mau memohon kepadanya. Wahai kaum muslimin, mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang hadir di tengah kita hari ini, yaitu Ramadan, untuk bermunajat, menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon agar diangkatnya bala yang sedang menimpa kita, baik di waktu-waktu yang mustajab ataupun di dalam ibadah kita, di dalam qunut nazilah yang dianjurkan oleh ulama untuk kita baca di akhir salat kita setelah i'tidal pada rakaat yang terakhir. Begitu juga di saat witir kita. Ini adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk memohon dengan sungguh di bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat gandanya amal. Di bulan Allah fardukan puasa dan di ujungnya dijanjikan oleh Allah ketakwaan. Bukankah ini pelengkap dari ikhtiar kita? Kita sekarang melihat bagaimana saudara-saudara kita yang berjuang berhadapan dengan penyakit ini. Kalangan para dokter, perawat, medis, berhadapan dengan maut, dengan kondisi yang sulit, sarana dan prasarana yang minim, fasilitas yang tidak memadai. Mereka harus berhadapan, mereka pertaruhkan apa saja. Kita berterima kasih kepada para pejuang itu sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntun kita untuk berakhlak seperti itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, orang itu berarti tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan terima kasih kepada para dokter, petugas medis yang berhadapan dengan bahaya. Kadang mereka harus berpisah sementara dengan anak keluarga. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang gugur dalam perjuangan ini. Kita doakan kepada kaum muslimin yang berhadapan dengan kondisi seperti itu, untuk mendapatkan pahala syahid. Tetapi saya mengajak kita umat Islam untuk membantu mereka.
Bagaimana cara membantu mereka? Kita tidak punya keahlian untuk hadir di ruang isolasi, memberikan perawatan. Ada dua cara. Yang pertama, kita disiplinkan diri kita. Kita jaga gaya kehidupan kita agar tetap berada dalam kebersihan. Menjaga agar kita bisa memutus mata rantai penularan dari wabah ini. Kita disiplin. Kita patuhi berbagai peraturan. Yang itu bertujuan untuk keselamatan kita bersama. Bantuan kita yang kedua adalah doa. Ramadan hadir menyelimuti kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ijabah kepada siapa saja yang bermohon. Apalagi ada doa lagi yang mustajab di sisi Allah. Doa orang yang berpuasa. Apakah kita tidak akan pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bermunajat, memohon Allah marfa'anna al-ghala wal bala wal wabah? Bukankah keimanan kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan ini terjadi dan ialah yang akan mengangkatnya? Bagaimanapun kita akan berikhtiar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ini terangkat, maka dia tidak akan pergi. Karena itu di samping kita harus bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Berlinang air mata dan keringat saudara-saudara kita berjuang menghadapi ini. Kita juga harus berlinang air mata untuk bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini himbauan kita dan himbauan para ulama kepada umat. Dalam pertemuan singkat kita ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari jamaah yang sering dilontarkan. Buya, bagaimana kami akan beribadah di rumah? Selama ini kami tidak banyak menghafal ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang bapa akan menjadi imam bagi anaknya, suami akan menjadi imam bagi istrinya. Selama ini yang kami hafal cuma 3 qul saja. Pertanyaan ini menarik sebenarnya untuk dijadikan sebagai pertama pelajaran. Ternyata kita selama ini terlambat menambah wawasan keislaman kita. Sudah saatnya kita menyadari itu. Kita harus menambah hafalan Al-Quran kita. Kita harus meningkatkan ilmu kita bagaimana menjadi imam. Begitu juga, jangan hendaknya semangat kita beribadah itu di saat kondisi seperti sekarang saja. Saya khawatir orang yang ribut sekarang mendebat para ulama. Kenapa masjid tidak menyelenggarakan salat? Kenapa Jumat dalam kondisi sekarang tidak ditunaikan? Saya khawatir jangan-jangan orang seperti itu bukan didorong oleh semangat dia untuk datang ke rumah Allah. Hanya kecenderungan dia untuk berbeda dan pantang untuk taat dan patuh. Kalau seandainya nanti, dan insya Allah masjid sudah terbuka lebar, majelis ilmu kembali digelar, ulama telah mengajak kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang yang ribut sekarang ini malah sulit ditemukan di mana dia berada. Nah, karena itu jadikan ini pelajaran, ternyata ada sisi lain dalam kehidupan kita yang kita abaikan saat ini. Sisi mana? Yaitu sisi ilmu, sisi wawasan keislaman kita yang tidak pernah kita update, tidak pernah kita tambah. Sehingga di saat kondisi seperti sekarang, kita butuh dengannya, dia tidak hadir bersama kita. Sehingga banyak yang kebingungan. Tapi apakah tidak ada jalan keluar dari semua itu? Wahai kaum muslimin, agama kita memberikan kemudahan dalam banyak hal.
Walaupun tentu kita tidak boleh hanya senang dengan keadaan yang minim dalam perkara itu. Mari kita tingkatkan. Tapi kalau memang keadaan sudah demikian, apakah boleh seseorang salat tarawih misalnya qiyam Ramadan karena jumlah rakaatnya yang banyak, bolehkah dia mengulang satu surat dalam beberapa rakaat? Rakaat pertama dia baca satu surat, rakaat berikutnya dia baca surat itu lagi. Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Ibadahnya sah karena dia telah membaca ayat Al-Quranul Karim. Walaupun tentu keadaan seperti ini mestinya harus kita atasi dengan segera dengan menambah hafalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa salat dengan membaca ayat yang banyak sehingga kita bisa mengambil peringatan dari ayat tersebut. Ada yang bertanya, apakah boleh kami melihat ke mushaf? Karena ingin rasanya kita membaca ayat-ayat Allah lebih banyak. Sedangkan kami tidak bisa menghafalnya dalam saat yang singkat ini. Para ulama telah membahas perkara ini jauh sebelum kita saat ini. Sudah terdapat dalam fatwa-fatwa para ulama dalam berbagai madhab berdasarkan kepada amalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, di mana Ummul Mukminin Aisyah menyuruh maulanya Dzakwan untuk menjadi imam dan mengizinkan Dzakwan untuk melihat kepada mushaf ketika dia menjadi imam dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, berdasarkan amalan ini, maka mayoritas ulama mengizinkan imam untuk melihat ke mushaf ketika mengimami jamaah dengan catatan itu adalah dalam salat sunnah, bukan pada salat fardu. Pada salat fardu cukupkan membaca ayat yang hafal. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Wahai kaum muslimin, bukankah ini adalah peluang bagi kita untuk belajar, untuk menambah wawasan, dan peluang juga untuk menambah hafalan kita. Peluang pula untuk memperbaiki ucapan, makhraj dari bacaan kita selama ini. Kalau seandainya kita mau memanfaatkan keberadaan kita di rumah bersama keluarga kita dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, sebenarnya tidak cukup waktu ini untuk kita lakukan, kita jalankan dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ibadah lagi yang sangat perlu untuk kita lakukan. Ada muhasabah, menghisap diri, memperbaiki apa yang telah kita lakukan selama ini, menancapkan tekad untuk tidak lagi jatuh kepada kemaksiatan, melakukan zikir di waktu-waktu yang disyariatkan, pagi, sore, begitu juga berdoa di sepertiga malam yang akhir, karena itu adalah saat-saat Allah turun ke langit dunia, membukakan pintu ijabah kepada orang yang meminta. Kemudian ada kesempatan pula beramal sosial yang tidak rendah dan tidak kecil nilai pahalanya dibandingkan dengan munajat, dengan zikir. Apa itu? Perhatikan tetangga kita, perhatikan kerabat kita yang kesusahan dalam kondisi seperti sekarang. Ulurkanlah bantuan, ringankan mereka. Nah, dari semua petunjuk itu, kenapa kita mengatakan kalau sekarang kita tidak ke masjid, kita seperti kehilangan kesempatan untuk beramal? Wahai kaum muslimin, mari kita bersungguh meningkatkan amal. Dan semua kita, saya pribadi, para ulama saya yakin, merindukan suasana di masa-masa sebelumnya. Karena itu kita berharap wabah ini tidak lama. Kita bermohon kepada Allah agar segera diangkatnya wabah ini. Dan kita bisa menghirup udara Ramadan
sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini menjadi renungan wahai kaum muslimin ibadallah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.